lagi dengan saya Serda Elsyani Mamopang dalam Terfleet Highlight edisi Kamis 13 Januari 2022. Kita saksikan beberapa berita dan informasi diantaranya. Pangkormada 3 menerima tim review Inspektorat Jenderal TNI Angkatan Laut Itjenal. Pengurus daerah Jalasenastri Armada 3 laksanakan kegiatan webinar. Dan Yonmar Harlan 10 Jayapura evakuasi warga Jayapura Papua yang terjebak banjir. Berikut laporannya. Panglima Komando Armada 3 Laksamana Muda TNI Irfansyah SH CHRMP MTer Opsla menerima tim review Inspektorat Jenderal TNI Angkatan Laut Itjenal yang diketuai oleh Irben Itjenal Laksamana Pertama TNI Rubianto SEMM CHRMP di ruang rapat Mako Armada 3 Katapop Kabupaten Sorong, Papua Barat. Dalam sambutannya, Pangko Armada 3 mengatakan kehadiran tim review memiliki arti penting dan nilai manfaat yang besar untuk meningkatkan kinerja organisasi Kormada 3. Melalui kegiatan review, kita dapat mengetahui pelaksanaan tugas dan fungsi entitas sektor dari aspek ketertiban, kepatuhan, efektif, efisien, dan ekonomi dalam rangka memberikan penilaian atas pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam setiap program kerja dan anggaran masing-masing entitas. Oleh karenanya, kegiatan review pada hakikatnya merupakan aplikasi dari salah satu fungsi manajemen, yaitu fungsi kontrol dan alat kendali bagi penyelenggaraan mekanisme kerja suatu organisasi sebagai realisasi dalam reformasi birokrasi guna mendukung kebijakan pemerintah yang bersih dan berwibawa. Pengurus daerah Jalasenastri Armada 3 laksanakan kegiatan webinar dalam rangka kegiatan pelatihan keterampilan secara virtual program kerja Seksi Kebudayaan PP Jalasenastri tahun anggaran 2021. Dilaksanakan webinar oleh unsur Bakor Jalasenastri Jakarta, Surabaya, dan Sorong 12 Januari 2022. Webinar kali ini diselenggarakan secara live dari Gedung Serbaguna Mako Lantamal 14 Sorong, Papua Barat, yang diselenggarakan oleh pengurus daerah Jalasenastri Armada 3 yang dipimpin Ketua Daerah Jalasenastri Armada 3 Nyonya Yuanita Irfansyah. Sementara itu, pada saat penutupan webinar pada kegiatan pelatihan keterampilan program kerja Seksi Kebudayaan PP Jalasenastri tahun anggaran 2021, Ketua Umum Jalasenastri Nyonya Vero Yudo Margono secara virtual mengatakan bahwa Jalasenastri tetap bisa dan bersemangat untuk berkiat dalam melaksanakan program kerja yang sudah direncanakan walaupun secara virtual dari rumah atau dari kantor. Untuk ciptakan herd immunity, 2 jenis vaksin COVID-19 serbu pelajar SMP PGRI Salawati di Kabupaten Sorong, Kormada 3 terus-menerus melaksanakan serbuan vaksin secara mandiri setiap hari, di mana sebelumnya Dinas Kesehatan Kormada 3 melaksanakan survei langsung kepada masyarakat untuk mencari target yang sangat membutuhkan vaksinasi tersebut di berbagai tempat secara simultan. Vaksinasi yang diselenggarakan kali ini disiapkan 2 jenis vaksinasi, yaitu Sinovac dan Sinopharm. Dengan 8 tenaga vaksinator dari Dinas Kesehatan Kormada 3, pelaksanaan vaksinasi tersebut diikuti oleh guru dan pelajar SMP PGRI Salawati Kabupaten Sorong, serta masyarakat sekitarnya yang terlebih dahulu dilakukan screening kesehatan untuk menentukan bisa atau tidak calon peserta vaksin diberikan vaksin yang sudah disiapkan. Vaksinasi ini merupakan upaya Kormada 3 sesuai perintah langsung dari Panglima Kormada 3 Laksamana Muda TNI Irfansyah SH CHRMP MTer Opsla untuk bersinergi bersama pemerintah daerah setempat guna mempercepat peningkatan target capaian vaksinasi dan herd immunity di Kabupaten Sorong, Papua Barat. Yonmar Harlan 10 Jayapura Pasma 3 kerahkan personelnya untuk evakuasi warga Jayapura, Papua yang terjebak banjir. Personel Yonmar Harlan 10 yang dipimpin langsung oleh Dan Yonmar Harlan 10 Jayapura Letkol Marinir Agung Prasetyo melaksanakan evakuasi warga yang terjebak banjir di Perumahan Organda, Padang Bulan, Kota Jayapura, Papua, Jumat 7 Januari 2022. Personil Yonmar Harlan 10 Jayapura Pasmar 3 dengan menggunakan perahu karet berhasil menembus ke rumah-rumah warga yang masih terjebak derasnya air dan selanjutnya dievakuasi ke posko-posko yang sudah disiapkan di lokasi terdekat. Sasar usia 6-11 tahun, Lantamal 9, vaksinasi pelajar SDN 7 Ambon.
Kegiatan vaksinasi COVID-19 untuk usia 6-11 tahun dilaksanakan secara serentak di Kota Ambon. Lantamal 9 Ambon mengambil peran dengan melaksanakan vaksinasi di SDN 7 Ambon, Jalan Profesor Dr. Siwabesi, Nusaniwe, Ambon, Maluku, Selasa 11 Januari 2022. Lantamal 9 Ambon menerjunkan 10 tenaga medis atau petugas vaksinator bergabung dengan vaksinator terkait dengan target 350 dosis menggunakan vaksin jenis Sinovac. Serbuan vaksinasi tetap dihimbau kepada seluruh warga masyarakat meskipun telah melaksanakan vaksinasi harus tetap menerapkan protokol kesehatan. Diharapkan dengan adanya kegiatan vaksinasi yang dilaksanakan secara konsisten dan secara bertahap dilakukan pada anak usia 6-11 tahun akan segera dapat tercipta kekebalan komunal pada masyarakat. Vaksin dapat memberikan pertahanan dan pelindungan dari berbagai penyakit infeksi yang berbahaya, terutama untuk memutus mata rantai penyebab virus COVID. Pangkalan TNI Angkatan Laut Timika menggelar kegiatan bakti sosial dan pengobatan gratis yang dilaksanakan di Kampung Ayuka, Distrik Mimika, Timur Jauh, Rabu 12 Januari 2021. Hadir dalam kegiatan bakti sosial diantaranya dan Lanal Timika Letkol Laut Pelaut Deni Indra M. Esos, M. Terhanla MM, Ketua Cabang 2 Korcap 11 Daerah Jelas Nastri Armada 3, Nyonya Dian Deni Indra, perwira staf dan prajurit Koal, Lanal Timika, serta pengurus cabang 2 Korcap 11 Daerah Jelas Nastri Armada 3. Kegiatan bakti sosial dan pengobatan gratis dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Korps Wanita Angkatan Laut ke-59 dan Hari Dharma Samudra tahun 2022. Pada kesempatannya, dan Lanal Timika Letkol Laut Pelaut Deni Indra M. Esos, M. Terhanla MM, mengatakan rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan sejak tanggal 5 Januari sampai kegiatan bakti sosial dan pengobatan gratis untuk memperingati Hari Ulang Tahun Koal ke-59 dan Hari Dharma Samudra tahun 2022. Rangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai bentuk kepedulian Lanal Timika menjalin persaudaraan antara sesama anak bangsa berupa pemberian bingkisan dan pengobatan gratis sehingga masyarakat bisa merasakan manfaat di masa pandemi. 650 chassis Bintara dan Tamtama PKTNI Angkatan Laut jalani tes swab antigen di Mako Lantamal 14. Diskes Lantamal 14 melaksanakan rapid test swab antigen kepada 650 orang chassis Bintara Tamtama PKTNI AL gelombang 1 tahun anggaran 2022, tepatnya di Gedung Serbaguna, Markas Komando Lantamal 14, Jalan Bubaran nomor 01 Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, Rabu 12 Januari 2022. Kegiatan tes swab antigen ini digunakan untuk mengecek kondisi kesehatan para chassis dan juga merupakan salah satu syarat administrasi yang harus dibawa saat mengikuti seleksi penerimaan caba dan cata PKTNI Angkatan Laut gelombang 1. Di samping itu juga berguna untuk mengurangi dampak penyebaran virus COVID-19 dan diharapkan dengan diadakannya tes swab antigen ini, Lantamal 14 dapat membawa para calon-calon siswa terbaik yang sehat jasmani maupun rohani sampai dibawa ke pusat dan lulus pendidikan. Komandan Lanal Ternate terima kunjungan kantor imigrasi kelas 1 TPI Ternate. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Ternate, Kolonel Laut Pelaut Ashari S. Abidin SEM Terhanla menerima kunjungan dari kantor imigrasi kelas 1 TPI Ternate bertempat di ruang VIP Sultan Mahmud Badarudin II, Mako Lanal Ternate. Adapun kunjungan tersebut merupakan silaturahmi untuk meningkatkan sinergitas yang baik antara TNI Angkatan Laut dengan imigrasi. Selain itu, kunjungan tersebut adalah rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Imigrasi. Yang menjadi perhatian pada kunjungan tersebut adalah penguasaan terhadap orang asing yang bekerja sebagai TKA di wilayah Maluku Utara, khususnya wilayah Kandim Ternate. Kormada 3 laksanakan pengecekan mes dan rumah dinas. Kepala Staf Kormada 3 Laksamana Pertama TNI Yeskiel Katiandago SEMMMH melaksanakan pengecekan di mes Pamen Kesatria Mako Kormada 3, di mana pengecekan tersebut merupakan perintah dan sebagai bentuk perhatian Panglima Kormada 3 Laksamana Muda TNI Irfansyah SH CHRMP MTer Opsal terhadap prajuritnya untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak dan nyaman, sehingga dalam pelaksanaan tugasnya prajurit Kormada 3 akan semakin bersemangat dan berprestasi dalam segala bidang tugas masing-masing.
Untuk mempererat jalinan silaturahmi yang selama ini sudah terbangun, Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Lantamal 11 Merauke melaksanakan Coffee Morning bersama instansi dan unsur kemaritiman Merauke bertempat di Holding Room Mako Lantamal 11, Jalan Nuari, Kabupaten Merauke pada hari Senin 10 Januari 2022. Acara diawali dengan sambutan Dalam Tama 11 Merauke, Brigjen TNI Mar Edi Prakoso SE, yang menyampaikan bahwa hubungan baik yang selama ini telah terjalin agar dapat dijaga dan ditingkatkan untuk membangun dan membantu masyarakat Merauke ini merupakan momentum yang sangat tepat di era kebangkitan bangsa Indonesia terhadap visi kemaritiman. Forum ini selain merupakan wadah yang tepat untuk mempererat tali silaturahmi dan persaudaraan di antara sesama komponen bangsa yang bergerak di bidang kemaritiman, juga sebagai langkah nyata wujud kebersamaan kita dalam menyamakan visi dan misi. Kita saling bekerja sama dan berkomunikasi dan saling memberikan informasi serta terus berkoordinasi guna membangun terciptanya kesejahteraan dan keamanan di bumi anima Merauke, ungkap Dalam Tamal 11. Tetap patuhi protokol kesehatan. Sekian Terfleet Highlight kali ini. Gorafira, Madya Jala.